Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulina Arianti dari kelas 2E Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM 202033213. Pada video ini, saya akan menganalisis sebuah buku tematik yang berjudul Cita-Citaku. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 6, buku siswa SD kelas 4. Saya akan menganalisis cerita fiksi dan cerita non-fiksi yang ada di dalam buku tematik ini berdasarkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu fiksi dan non-fiksi? Fiksi yaitu cerita yang berasal dari imajinasi seorang penulis, tidak berdasarkan pada sejarah dan fakta. Contohnya, puisi, cerpen, dan novel. Sedangkan non-fiksi yaitu cerita yang berisi tentang kejadian sebenarnya yang bersifat informatif atas kebenaran dan akurasi dari peristiwa atau informasi yang disajikan. Contoh, laporan ilmiah, biografi, skripsi, kamus, dan lain-lain. Sedangkan apa yang dimaksud dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik? Aspek afektif yaitu aspek yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, nilai, perasaan, sikap terhadap suatu hal. Kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Sedangkan psikomotorik adalah aspek yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani keterampilan motorik fisik seseorang. Pada halaman keempat, terdapat sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku yang tergolong fiksi. Mengapa? Karena puisi merupakan hasil dari imajinasi seseorang penulis yang diekspresikan dalam suatu tulisan. Ini mengandung sifat afektif karena berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan nilai-nilai. Selanjutnya, pada halaman ke-14 terdapat materi mengenal tanda tempo seperti largo lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, allegro cepat. Kemudian siswa disuruh untuk mencocokkan antara lagu dengan tempo yang tepat. Ini tergolong non-fiksi karena didasarkan pada data yang nyata dan bersifat kognitif karena berkaitan dengan nalar atau proses berpikir otak siswa. Kemudian pada halaman 20 terdapat materi mengenai tahap-tahap metamorfosis pada kupu-kupu yang termasuk non-fiksi karena berdasarkan kejadian nyata dan data yang nyata. Kemudian ada sebuah cerpen yaitu yang berjudul Peternak Muda dari Malang. Bagian ini termasuk fiksi karena bersifat khayalan atau tidak nyata dan dibuat oleh imajinasi penulis yang bersifat afektif karena berkaitan dengan emosi, perasaan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, ada sebuah materi mengenai keragaman suku di Indonesia. Kemudian para siswa berdiskusi
mengenai keragaman suku yang ada di Indonesia. Ini merupakan bagian non-fiksi karena berdasarkan pada kejadian sebenarnya dan bersifat kognitif, yaitu berkaitan dengan proses berpikir dan keterampilan aktivitas otak siswa. Selanjutnya, ada sebuah puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, yang tergolong fiksi karena berasal dari imajinasi seorang penulis dan termasuk dalam sifat afektif karena berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan nilai-nilai. Kemudian terdapat evaluasi kegiatan siswa yang berisikan tugas siswa untuk mencari gambar mengenai pakaian adat dan rumah adat di Indonesia, termasuk non-fiksi karena berdasarkan kenyataan dan data yang ada. Bersifat psikomotorik karena berkaitan dengan keterampilan motorik dan fisik seseorang. Yaitu selanjutnya ada sebuah puisi yang berjudul Puisi Penari yang tergolong dalam fiksi karena berdasarkan imajinasi seorang penulis dan bersifat afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan, watak, emosi, dan nilai-nilai. Dapat disimpulkan bahwa pada buku tematik ini jumlah antara fiksi dan non-fiksi yaitu seimbang. Selain itu, pada buku tematik ini siswa sudah dapat melatih aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik pada siswa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.